wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai fungsi, yaitu menentukan domain dan ring dari suatu fungsi. Nah, sebelum kita menentukan domain dan ring dari suatu fungsi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi dari fungsi. Oke, definisi dari fungsi yaitu sebuah fungsi f adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan yang disebut dengan domain atau daerah asal dengan sebuah nilai fx dari himpunan kedua. Nah, himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut ring atau daerah hasil. Sebagai ilustrasi, di sini saya punya dua buah himpunan. Ini himpunan A, katakanlah ini himpunan B. Himpunan A ini anggotanya yaitu A, B, C, dan D. Himpunan B ini anggotanya F, G, H. Oke. Nah, jadi setiap masing-masing anggota dari himpunan A ini dipetakan ke anggota himpunan B, yaitu A dipetakan ke F, B dipetakan ke G, C dipetakan ke G, dan D dipetakan ke H. Nah, jadi A, B, C, D ini adalah daerah asal. Sementara hasil pemetaannya yaitu F, G, H ini adalah daerah hasil atau biasa disebut juga dengan rings. Misal di sini kita punya sebuah rumus yang memberikan aturan padanan yaitu Gx sama dengan X kuadrat. Maka ilustrasinya bisa kita lihat sebagai berikut ya. Jadi di sini saya mengambil nilai X ini yaitu dari min 2 sampai 2 ya. Sehingga ketika X-nya saya ganti dengan min 2, nanti di sini akan diperoleh nilainya yaitu 4 ya. Begitu seterusnya sampai ketika nilai X-nya saya ganti 2 juga akan diperoleh nilainya 4. Nah, min 2, min 1, 0, 1 sampai 2 ini disebut dengan daerah asal ya atau ring. Sementara hasil dari mensubstitusikan nilai X ke fungsi Gx ini yaitu 0, 1, 2, 3, 4 ini dinamakan dengan daerah hasil atau rings. Oke, selanjutnya notasi fungsi. Suatu fungsi biasanya dinyatakan dengan huruf tunggal ya, boleh dengan huruf kecil atau boleh dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya bisa F, bisa G, bisa H, bisa D, bisa F besar, bisa G besar, bisa K, L, dan V besar ya, atau sebagainya. Nah, maka biasanya kita tuliskan Fx ya, yang dibaca F dari X atau F pada X, dimana ini menunjukkan nilai yang diberikan oleh F pada X. Jadi jika kita punya Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 4, maka ketika X-nya saya ganti dengan 2, maka nilainya 4 ya. Kemudian ketika X-nya saya ganti dengan min 1, nilainya min 5. Kemudian ketika saya ganti X-nya dengan A, nilainya menjadi A pangkat 3 dikurang 4. Kemudian ketika saya ganti nilai X-nya menjadi A tambah H, maka nilainya akan menjadi A pangkat 3 tambah 3A kuadrat H tambah 3AH kuadrat tambah H pangkat 3 dikurang 4 ya. Oke, selanjutnya adalah domain dan ring. Domain atau daerah asal adalah himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsi fx terdefinisi. Nah, domain atau daerah asal dari suatu fungsi f itu bisa dinotasikan dengan df. Apabila tidak disebutkan syarat untuk suatu fungsi f, misal dari x berapa sampai berapa, maka disepakati bahwa domain dari fungsi tersebut adalah himpunan terbesar di dalam R, sehingga f terdefinisi atau ada. Biasa disebut juga dengan domain natural. df itu bisa dituliskan menjadi x anggota bilangan real, di mana fx anggota bilangan real. Kemudian ring atau daerah hasil adalah himpunan semua bilangan real y yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real x. Ring atau daerah hasil dari suatu fungsi f ditulis dengan notasi RF. RF sama dengan fx anggota bilangan real, di mana x anggota dari domain f. Nah, di sini ilustrasi dari
DF dan RF ya. Di sini kita punya R anggota himpunan bilangan real 1, ini anggota himpunan bilangan real 2. Nah, anggota dari himpunan bilangan real 1 ini masing-masing punya nilai ya, katakanlah nilainya X ya. Oke, kemudian X ini dipetakan ke R2, maka nanti akan diperoleh nilainya Fx ya. Oke, sehingga X itu adalah anggota dari himpunan bilangan real pertama, di mana Fx juga atau hasil dari pemetaannya juga merupakan anggota dari bilangan real ya. Kemudian RF juga sama, di mana Fx ini adalah hasil pemetaan dari X ke fungsi atau X ke himpunan real yang kedua, di mana Fx ini juga merupakan anggota dari himpunan bilangan real yang kedua, di mana X itu juga anggota dari himpunan domain F. Jadi X ini merupakan anggota dari domain F. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan domain dari berbagai fungsi. Misal, jika fungsinya tanpa tanda akar atau bukan fungsi rasional, maka untuk jenis fungsi ini domainnya adalah semua anggota bilangan real. Nah, biasanya fungsi ini adalah fungsi berbentuk polinom atau suku banyak. Ya. Kemudian yang kedua, jika Fx sama dengan Px per Qx ini merupakan fungsi rasional, maka untuk menentukan domainnya adalah Qx-nya atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jika Fx itu sama dengan akar Qx, jadi ini fungsinya berupa tanda akar, maka untuk menentukan domainnya yaitu fungsi yang di dalam akar ini harus kita buat lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang keempat, jika Fx sama dengan Px per akar Qx, ini fungsi rasional tapi penyebutnya mengandung akar, maka untuk menentukan domainnya yaitu fungsi yang di dalam akar ini kita buat lebih dari 0. Kemudian yang kelima, yaitu jika kita punya fungsi Fx sama dengan A log Qx, maka untuk menentukan domainnya adalah kita ambil Qx-nya ini lebih dari 0. Itu untuk menentukan domain dari berbagai fungsi. Nah, bagaimana caranya kita menentukan rank dari suatu fungsi? Nah, untuk menentukan rank dari suatu fungsi itu lebih mudahnya kita mengubah fungsi y sama dengan fx menjadi fungsi x sama dengan fy. Nah, ini untuk menentukan rank dari suatu fungsi ya. Cara untuk menentukan rank dari suatu fungsi yaitu mengubah fungsi y sama dengan fx menjadi fungsi x sama dengan fy, sehingga nanti untuk menentukan ranknya akan lebih mudah. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan domain dan rank dari fungsi fx sama dengan x tambah 3. Penyelesaiannya, karena ini fungsinya tidak mengandung akar dan bukan juga fungsi rasional, nah maka domainnya ini adalah seluruh anggota bilangan real ya, karena fungsi ini adalah fungsi polinomial ya, dan fungsi polinomial ini dia selalu terdefinisi untuk setiap nilai x. Maka domainnya adalah semua bilangan real ya, dimana bisa kita tuliskan df sama dengan x, dimana x anggota bilangan real. Nah, sementara range-nya, itu kita mengubah fungsi ini menjadi fungsi x sama dengan fy. Nah, fungsi ini adalah fungsi y sama dengan fx. Jadi untuk menentukan range-nya kita harus mengubah fungsi ini menjadi fungsi x sama dengan fy. Sehingga fx sama dengan x plus 3, maka bisa dituliskan menjadi y sama dengan x plus 3 ya. Ini y sama dengan fx. Kemudian kita ubah ini menjadi x sama dengan fy. Sehingga ini menjadi min x sama dengan min y plus 3. Artinya ini pindah ke sini, yang y ini dipindahkan ke sini. Maka jadinya min x sama dengan min y plus 3. Kemudian ini menjadi
X sama dengan Y kurang 3. Jadi ini sama-sama kita kalikan kedua ruas dengan min 1 ya, dikali dengan min 1. Kemudian fungsi ini kan sudah berubah menjadi fungsi X sama dengan Fy. Nah, karena sudah berubah menjadi fungsi sama dengan Fy, dan fungsi ini juga bukan fungsi yang mengandung akar dan bukan juga fungsi yang mengandung logaritma, kemudian bukan juga fungsi rasional, maka fungsi ini adalah fungsi yang berbentuk polinomial. Jadi karena dia fungsi yang berbentuk fungsi polinomial, berarti dia selalu terdefinisi untuk setiap nilai y, ya. Nilai y berapapun, fungsi ini akan punya hasil ya, atau akan terdefinisi. Maka range-nya yaitu Rf sama dengan y, di mana y-nya adalah seluruh anggota bilangan real. Kemudian contoh yang kedua. Oke, tentukan domain dan ring untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Oke, penyelesaiannya di sini domainnya, karena di sini juga bukan fungsi yang mengandung akar, bukan juga fungsi rasional, maka domainnya ini bisa dipastikan adalah seluruh anggota bilangan real tanpa terkecuali ya, karena ini merupakan fungsi polinomial ya, atau fungsi suku banyak. Sehingga bisa kita tuliskan df sama dengan x, di mana x-nya anggota bilangan real. Kemudian range-nya, range dari fungsi fx sama dengan x kuadrat, yaitu kita mengubah fungsi ini dari y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Oke. Sehingga ini akan menjadi akar y sama dengan akar x kuadrat. Jadi kedua ruas diakarkan. Kemudian hasilnya akan menjadi akar y sama dengan x. Itu sama aja dengan x sama dengan akar y. Sehingga ini fungsinya sudah dalam bentuk x sama dengan fy. Ya. Nah, karena fungsinya itu merupakan fungsi bentuk akar, oke, berarti range-nya itu bisa kita tuliskan x sama dengan akar y, di mana fungsi yang di dalam y ini harus kita buat lebih dari sama dengan 0 ya. Sehingga RF-nya yaitu y, di mana y-nya lebih besar dari sama dengan 0 anggota bilangan real. Nah, ini y-nya akan x-nya akan terdefinisi saat y-nya ini dimulai dari 0. Kalau yang kecil dari 0, x-nya tidak akan terdefinisi. Nah, kenapa di sini y-nya harus dimulai lebih besar dari 0 ya, sampai seterusnya. Selanjutnya contoh yang ketiga, tentukan domain dari untuk fungsi fx sama dengan akar x kuadrat dikurang 9. Oke, penyelesaiannya, karena fungsi ini mengandung akar, berarti untuk menentukan domainnya adalah kita ambil fungsi yang di dalam akar ini, kita buat dia menjadi lebih besar dari sama dengan 0 ya. Oke, sehingga ini jadi x kuadrat dikurang 9 lebih besar sama dengan 0. Kemudian karena ini fungsi kuadrat, ini bisa kita faktorkan menjadi x kurang 3 dikali x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Sehingga di sini akan kita peroleh x1 sama dengan 3 atau x2 sama dengan min 3. Nah, di sini kita punya dua nilai x, x1 dan x2. Nah, x1 sama x2 ini kita letakkan di garis bilangan ya. Atau x1 sama x2 ini sama aja dengan titik pemecah ya. Oke, kita letakkan di garis bilangan min 3, 3. Karena ini dia ada tanda sama dengannya, maka bulat kosong. Kemudian kita lakukan pengujian. Di antara interval min 3 sampai 3, kita boleh ambil titik pengujiannya di sini 0. 0 kita substitusikan ke sini. Hasilnya yaitu negatif. Kemudian yang lebih besar dari 3 kita bisa ambil 4. Oke, di sini saya ambil 0 perwakilannya. Di sini saya ambil 4. 4 kita substitusikan ke sini. Ini hasilnya 1 tambah 7. 1 kali 7 hasilnya positif. Kemudian yang lebih kecil dari min 3 yaitu saya ambil di sini min 4. Oke,
ini min 4 kurang 3 min 7 dikali min 4 tambah 3 min 1, min 7 kali min 1 positif 7 ya. Oke, karena yang diminta adalah yang lebih besar dari sama dengan 0, maka daerah yang memenuhi adalah daerah yang bernilai negatif ya, atau yang bertanda negatif. Berarti yang kecil dari min 3 dan besar dari 3. Sehingga DF-nya itu yaitu X, di mana X-nya kurang dari sama dengan min 3 atau X-nya lebih dari sama dengan 3 untuk X anggota bilangan real. Selanjutnya menentukan range-nya, caranya sama, yaitu kita mengubah fungsi ini menjadi fungsi X sama dengan FY. Oke, kita ubah menjadi fungsi X sama dengan FY dengan cara ini kedua ruas kita kuadratkan ya. Ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan supaya akarnya hilang ya. Sehingga jadilah Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat dikurang 9. Nah, ini jadi Y kuadrat tambah 9 sama dengan X kuadrat. Jadi min 9 kita pindah ruaskan menjadi plus 9 ya. Sehingga di sini untuk menghilangkan kuadrat ini diakarkan ya. Oke, ruas kiri ruas kanan diakarkan menjadi akar Y kuadrat tambah 9 sama dengan X. Ini sama aja dengan X sama dengan akar Y kuadrat tambah 9. Nah, selanjutnya karena fungsi yang dihasilkan ini berbentuk fungsi akar, maka kita ambil yang di dalam akar ini ya. Fungsi yang di dalam akar ini kita buat dia menjadi Y kuadrat tambah 9 lebih besar dari sama dengan 0. Oke, kemudian ini kita faktorkan dengan cara A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan A tambah B kuadrat dikurang 2AB. Oke, sehingga fungsi ini bisa kita faktorkan dengan menggunakan ini ya. Oke, maka Y kuadrat tambah 9 lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y kuadrat tambah 9 ini bisa kita ubah menjadi 3 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Sehingga bentuk ini sudah sama seperti bentuk ini. Kemudian kita uraikan menjadi seperti ini, di mana jadi Y tambah 3 tutup kurung kuadrat dikurang 2 dikali Y dikali 3 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya jadi Y tambah 3 Y tambah 3 tutup kurung kuadrat dikurang 6Y lebih besar sama dengan 0. Oke, di sini karena Y tambah 3 kuadrat, jadi berapapun nilai Y yang saya substitusikan di sini akan membuat persamaan ini selalu bernilai positif ya. Artinya dia akan selalu positif, tidak pernah negatif ya. Kenapa? Karena di sini ada tanda kuadrat. Oke, jadi berapapun nilai Y yang saya substitusikan di sini akan membuat persamaan ini menjadi positif ya. Oke, sehingga Y tambah 3 itu bisa saya tuliskan menjadi Y-nya lebih besar dari sama dengan 0 ya. Oke, jadi nilainya itu pasti akan selalu positif ya. Nilai dari ini akan selalu positif. Sehingga RF-nya bisa dituliskan Y sedemikian, Y-nya lebih besar sama dengan 0, di mana Y anggota bilangan real. Selanjutnya, contoh yang keempat. Tentukan domain dan range untuk fungsi f(x) sama dengan 3 per X kurang 4. Oke, di sini karena fungsinya berbentuk fungsi rasional, maka penyelesaiannya untuk menentukan domain adalah yang kita perhatikan penyebutnya ya. Jadi fungsi pada penyebut ini kita buat dia tidak sama dengan 0, sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 4. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan fungsi ini jadi tidak terdefinisi ya kalau X-nya sama dengan 4. Sehingga domainnya itu adalah X, di mana X-nya tidak boleh sama dengan, ini positif 4 ya. Tidak sama dengan 4, di mana X-nya adalah anggota bilangan real. Kemudian untuk menentukan range sama caranya, yaitu mengubah fungsi ini menjadi fungsi X sama dengan FY. Oke,
Sehingga setelah diubah berarti ini dikali silang ya. Y dikali X kurang 4 sama dengan 3. Kemudian hasilnya menjadi YX dikurang 4Y sama dengan 3. Kemudian min 4Y kita pindah ruaskan, berarti jadi YX sama dengan 3 tambah 4Y. Kemudian X sama dengan 3 tambah 4Y per Y. Oke, ini fungsinya sudah dalam bentuk X sama dengan FY. Oke, karena fungsi yang dihasilkan fungsi rasional juga, maka untuk menentukan RF-nya kita buat di sini Y-nya tidak sama dengan 0, sehingga RF-nya yaitu Y di mana Y-nya tidak sama dengan 0, dengan Y adalah anggota bilangan real. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.